Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang gejala awal hubungan toksik. Kita semua pasti pengen menikah itu cuma sekali seumur hidup. Kita juga pasti pengen hidup kita itu berbahagia selamanya bersama pasangan kita. Dan kita juga pasti pengen punya anak-anak yang berbahagia juga. Anak-anak yang mempunyai orang tua yang baik dan bisa membahagiakan dia dari dia kecil dan sampai dewasa. Maka dari itu, kita sebelum memilih pasangan, kita harus jeli dulu dalam memilih. Ya, kita kenali dulu, kita pelajari dulu orang-orang yang datang di kehidupan kita dan ingin menjadi pasangan kita. Jangan sampai kita nanti terjerumus dalam hubungan toksik ya, yang membuat kita dan anak-anak kita nanti menderita dari segi lahir maupun batin. Ya. Sebelum kita memilih pasangan ya, baiknya kita harus tahu dulu apa saja gejala-gejala awal orang toksik atau orang yang bisa menyebabkan hubungan toksik dalam hidup kita. Lalu apa saja gejala awal orang yang toksik atau ciri-ciri kalau kita sedang menjalin hubungan toksik? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Gejala awal bahwa seseorang itu adalah orang yang toksik. Yang pertama adalah dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu dia kenal sama kita atau melihat kita, entah itu melihat secara dunia nyata maupun secara online ya, melalui media sosial, dia itu langsung jatuh cinta, langsung menyatakan bahwa dia itu cinta sama kita, langsung mengejar-ngejar kita dengan berbagai macam cara, langsung melamar kita, langsung ngajakin kita menikah. Seseorang yang seperti ini biasanya dia hanya menilai orang lain dari segi fisiknya saja. Dia tidak mengenal cinta dan kasih sayang di dalam batin kita. Kalau dia melihat seseorang yang lain ya, yang misalnya saja yang lebih cantik dari kita, atau lebih ganteng, lebih sempurna, lebih kaya dari kita, dia akan berpindah hati atau mengejar-ngejar seseorang yang lain itu tadi, yang mempunyai kelebihan fisik itu tadi. Dan dia rawan sekali untuk berselingkuh. Terus tanda yang kedua adalah begitu kenal ya, kita kenal masih baru, masih pacaran, tapi dia sudah ngajakin kita untuk berhubungan badan. Ya, misalnya saja dia ngajak ketemuan kita di hotel, terus dengan berbagai macam alasan ya. Oh, kita ketemuan di hotel, nanti kita cuma berbincang-bincang aja, nanti kita cuma bercanda-canda aja, saling mengenal aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu cuma alasan dia aja. Terus
Dia setelah sampai di hotel ya, dia akan bercerita tentang kehidupannya, tentang masalah-masalahnya, "Oh, aku dulu ditinggalin sama, kekasih aku yang dulu, kekasih aku yang dulu itu dia berbuat yang negatif-negatif sama aku, terus aku tuh punya keluarga yang sengsara," itu misalnya. Dan dia itu menceritakan segala sesuatu tentang kehidupannya. Nah, ini akan membuat kamu menjadi, merasa iba, merasa kasihan. Nah, lalu kamu akan jatuh ke dalam pelukannya dia, dan kamu akan terus menuruti apa yang dia inginkan dari kamu, yaitu berhubungan badan. Kamu jangan sampai terjebak dalam hal ini. Sekali saja kamu mengiyakan apa yang dia inginkan, maka dia akan terus-terusan saja meminta. Dan ini akan membuat kamu jatuh ke, maksudnya terjebak dalam hubungan toksik yang akan berlarut-larut dan kamu akan semakin sulit untuk keluar dari hubungan toksik ini. Seorang yang benar-benar mencintai kita, atau cinta yang sejati, atau cinta yang baik itu adalah yang tidak mengutamakan seks. Kalau suatu saat nanti ya, kita pasti akan tua, tubuh kita tidak akan secantik atau setampan dulu, tidak, sekuat dulu pada waktu kita masih muda. Nah, ini kalau salah satu di antara pasangan ya, entah itu si suami atau si istri sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan seks ya, atau salah satunya jatuh sakit. Nah, ini akan membuat satunya lagi berselingkuh, dan yang akan membuat satunya lagi menjadi hidup menderita dan tertekan. Kalau kamu tidak menuruti apa yang dia inginkan, maka dia akan nuduh kamu bahwa kamu tidak serius sama dia, kalau kamu tidak sayang sama dia, kalau kamu tidak mencintai dia, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kata-kata yang memojokkan kamu. Nah, inilah jebakan orang-orang toksik. Terus tanda yang ketiga adalah dia selalu meminta uang kepada kita ya. Mungkin kalau kita jalan bersama dia ya, apa-apa kita yang bayarin ya, mungkin mulai dari makanan atau pas belanja-belanja, atau mungkin uang bensin pun kita yang bayarin. Nah, dia akan berlagak seperti orang kaya, tapi terus dengan berbagai macam alasan ya, mungkin, dompet aku ketinggalan, mungkin aku lagi kesusahan, orang tuaku lagi sakit, mungkin akunya lagi sakit, dan lain-lain sebagainya. Dia akan selalu, eee, berbagai macam alasan untuk mengeluarkan uang kamu, untuk meloroti uang kamu. Nah, ini adalah gejala awal bahwa dia adalah orang yang toksik. Keempat, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Maksudnya, dia akan selalu berusaha merubah kita menjadi orang lain atau seseorang yang dia inginkan. Ya, misalnya saja, dia tidak memperbolehkan kita, bersama teman-teman kita, tidak boleh kita melakukan hobi. Terus, kita, mempunyai karakter, misalnya kok aku pengen pakai bajunya itu yang modern, yang begini, tapi dianya nggak boleh, kamu harus pakai bajunya yang pakai kebaya misalnya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan membuat kamu menjadi tertekan, menjadi orang lain, selalu berpura-pura ya, seperti pakai topeng. Jadi ini bukan, diri kamu. Nah,
Sampai kapan kita akan, berpura-pura menjadi orang lain ya, apalagi ini untuk hidup kita selamanya. Nah, jadi sebelum kamu menikah dengan orang tersebut atau, pacar kamu ini tadi ya, kalau dia itu selalu saja ingin merubah kamu menjadi orang lain, maka, tinggalkan saja dia, karena ini akan membuat kamu seperti terpenjara. Terus yang kelima, kamu tidak bisa mengekspresikan perasaan kamu sama dia ya. Pasangan itu kan adalah yang namanya aja pasangan, jadi tempat kita curhat, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita, misalnya saja kita punya masalah, kita dalam kesedihan, kita dalam kemarahan, itu adalah tepatnya pada pasangan kita, atau bahkan kita dalam keadaan bahagia. Ada loh, pasangan itu misalnya, pasangannya menangis itu nggak boleh, "Ya kamu ngapain sih nangis? Yang kuat dong, jangan cengeng, jangan lemah. Nah, aku nggak suka kamu menangis." Nah, itu ya jadi takut. Kitanya kan jadi takut, nggak bisa nangis, terus misalnya saja kita sedang marah, dia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai atau tidak benar. Nah ini, kita nggak bisa marah, tidak bisa mengatakan ini sama dia, kita tidak bisa meluapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Nah ini akan membuat kita, selalu menumpuk-numpuk, perasaan kita ya, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan apa itu, masalah-masalah itu menumpuk-numpuk di dalam dada kita. Nah, suatu saat nanti, akan menjadi seperti bom yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nah, ini meledaknya bisa keluar dan bisa ke dalam. Nah, yang dimaksud meledak keluar itu kita bisa melampiaskannya pada orang lain di sekitar kita. Misalnya saja sama anak-anak kita, sama orang tua kita, sama, tetangga kita dan lain-lain sebagainya, bahkan sama orang yang lewat pun bisa kena imbasnya. Nah, itu adalah kalau kita meledak keluar ya. Nah, kalau kita meledak ke dalamnya, kita bisa menjadi depresi, menjadi stres ya. Kita bisa kayak punya penyakit lambung dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bahayanya kalau kita sering memendam perasaan kita. Kita tidak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Suatu hubungan yang baik itu adalah hubungan yang, eee, lancar dalam berkomunikasi. Kalau, suatu pasangan itu, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka nah ini akan bahaya, bukan hubungan yang sehat dan ini juga akan menyebabkan rawan terjadinya perselingkuhan, rawan terjadinya Eee, perpisahan. Nah, ini akibatnya juga ke anak-anak kita. Itu tadi adalah gejala awal seseorang adalah orang yang toksik. Pesan dari aku adalah dalam memilih pasangan kamu harus rileks ya, jangan terburu-buru. Jangan karena kamu ingin cepat-cepat menikah, lalu ketika ada seseorang yang melamar kamu, kamu iyakan saja. Jangan karena kamu tidak ingin orang lain pasang status jomblo ke kamu, terus kamu menerima aja sembarangan orang untuk menjadi pasangan kamu. Terus jangan karena kamu, eee, merasa tidak ingin kehilangan dia, merasa iba, merasa kasihan, lalu kamu mengiyakan aja kalau dia mengajak hubungan badan sama kamu.
yang pada akhirnya membuat kamu terikat dan menjerumuskan kamu ke dalam hubungan toksik. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.